Ibu, saya masuk YouTube, Bu. Halo kabar teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun dan tentunya selalu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap aktivitas yang teman-teman lakukan. Jadi di video kali ini masih di dalam kapal. Jadi masih seputar kapal videonya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa di like, di subscribe. Yang misalnya tidak ada kepentingan di dunia perkapalan, silakan skip aja videonya, nggak masalah. Oke, seperti itu aja. Karena memang di sini kita akan belajar ya, sama-sama belajar tentang seputar perkapalan khususnya di engine ya untuk saat ini. Nah, oke, jadi di video kemarin ada yang bertanya gitu ya, untuk OHN di kapal itu seperti apa. Jadi maka saya akan buatkan videonya tentang OHN di kapal ini. Sebenarnya untuk OHN sendiri di kapal satu, kapal yang lain itu memang secara umumnya sama ya, secara garis besar secara umumnya sama. Cuma mungkin akan ada sedikit perbedaan. Semua itu tergantung dengan kondisi dan keadaan kapal saat ini. Karena semakin lama atau semakin tua umur kapal, itu mungkin akan memerlukan penanganan yang sedikit lebih khusus atau beda. Nah, tapi untuk secara garis besarnya itu sama. Jadi mungkin kalau kapalnya sama-sama baru mungkin sama ya. Cuma karena ini kapal yang sudah berusia juga, ada beberapa yang harus menyesuaikan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan lakukan, saya akan memberikan langkah-langkah OHN di kapal MT Mahakama 1. Seperti apa? Lanjut kita ke videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke teman. Oke ya, jadi lanjut dari video yang tadi ya, kita udah opening. Jadi kita akan OHN. Untuk OHN sendiri ada dua sebenarnya. Ada OHN departur atau berangkat ya. Ada OHN tentang arrival atau kedatangan. Nah, untuk OHN yang kita akan bahas kali ini adalah OHN tentang departur. Karena untuk departur ini adalah bermula dari saat kapal berhenti, kita akan jalan. Nah, jadi kita akan mengoperasikan banyak sekali alat ya. Bedanya dengan arrival, kalau kita arrival dia kapal jalan dan kita akan berhenti. Jadi OHN-nya ya kita standby aja, langsung standby, manuver segala macam. Setelah itu kita matikan pompa. Tapi kalau untuk departur, nah ini diingat-ingat untuk departur atau berangkat atau keberangkatan, berarti kita dari mulai stop kita menjalankan mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat untuk supaya kapal ini siap untuk berangkat. Nah, jadi kita ditemani sama Pak Oiler sebagai kameramen. Oke, sini Pak. Nah, ini untuk langkah-langkahnya untuk OHN di kapal ini kurang lebih ini ya. Ini kapal MT Mahakama 1. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk langkah-langkahnya kurang lebih sudah saya tulis untuk di kapal ini. Nah, ada paralel generator, operatemen air kompresor, fill air reservoir, kontrol angin sebagainya. Nanti ada di sini. Nanti saya akan tunjukkan di sini lah, di kotak sini. Nah, sekarang kita akan jelaskan pertama yaitu paralel generator. Nah, jadi langkah pertama untuk ini, jadi langkah pertama untuk OHN yaitu di sini ada paralel generator. Nah, di video sebelumnya sudah ada caranya untuk paralel generator. Nah, paralel generator itu bukan cuma untuk OHN ya teman-teman ya. Jadi paralel generator itu untuk switch generator juga bisa. Intinya paralel generator kalau teman-teman pengen tahu bisa lihat di video sebelumnya. Nah, kemudian ada di sini ada operate main air kompresor, fill air reservoir. Jadi kita nyalakan tentunya setelah paralel generator kita bisa nyalakan kompresor utama untuk mengisi botol angin. Jadi botol angin utama itu harus terisi karena di botol angin itu nanti ada kita gunakan untuk langkah ketiga yaitu open air control. Nah, langkah ketiga ini open air control ini jadi main engine ya, itu kita membutuhkan kontrol udara untuk mengontrol pergerakan atau sistem-sistem yang ada di main engine, baik itu sistem keamanan, sistem mekanisme. Nah, itu menggunakan air control. Nah, ketika udah kita lakukan open air control, nah
Kemudian, Nah, kemudian ini kita setelah air control kita harus menjalankan pompa-pompa. Nah, yang pertama kita harus nyalakan pompa main LO pump atau pompa minyak, pompa oli ya, pompa oli utama untuk berdiskualifikasikan. Nah, di sini sudah kita nyalakan seperti itu misalnya. Jadi ini memang OHN yang saya bikin nih dalam kondisi kapalnya sudah jalan ya. Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana kurang lebihnya saja. Nah, ini untuk parameternya kita lihat berapa setelah kita nyalakan, kita tadi bisa lihat. Nah, cuma tadi memang parameternya sedang tidak dalam kondisi bagus. Jadi kita saya tunjukkan aja gitu lah. Kira-kira seperti apa seperti itu. Nah, setelah main LO pump nyala ya, kita nyalakan. Di sini ada yang namanya aktuator for exhaust valve ya. LO actuator for exhaust valve. Nah, di sini sama kita harus nyalakan setelah menjalankan LO pump. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk penggerak ya, penggerak dari exhaust valve ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita nyalakan atau kita jalankan main engine ini ya, teman-teman ya. Jacket water. Nah, jacket water atau biasa disebut HT atau high temperature. Nah, kita atur ya, kita atur sedemikian rupa supaya tekanan atau pressernya itu sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, nah kita baru bisa melakukan kita bukalah karena kita ya, dan dipastikan ini terbuka. Nah ini adalah valve untuk jalur dari jaket atau HT tadi ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ada innya ini innya di bawah dan outnya tadi yang di atas yang warna biru itu ya, kawan-kawan. Nah, setelah itu kita menjalankan pompa-pompa bahan bakar. Nah, jadi pompa-pompa bahan bakar ini jangan lupa untuk dinyalakan. Kita atur sedemikian rupa di sini. Nah, ada pertama yaitu supply pump. Nah, supply pump ini kalau di sini jadi supply-nya itu jadi satu antara main engine dan auxiliary engine, jadi udah nyala. Nah, untuk main engine sendiri di sini ada yang namanya main engine FO sirkulasi pump. Nah ini pasti ada ya di setiap kapal sirkulasi pump, kita nyalakan dan jangan lupa untuk temperatur dan pressernya itu diatur juga. Nah, jadi setiap setelah menjalankan pompa harus teman-teman, harus dilihat pressernya berapa dan tekanannya berapa. Nah, di sini kita bisa melihat temperaturnya juga. Nah, karena perbedaan temperatur itu akan nanti mempengaruhi tekanan ya, kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi OHN kali ini kita akan yang kurang lebih lah. Mungkin kalau ada kurangnya tetap saya akan tunjukkan nanti. Nah, setelah pompa-pompa selesai bahan bakar dan LO, nah di sini kita harus melakukan yang namanya lubricating oil. Nah, ini lubricating oil atau cylinder oil lah biasanya. Nah, sebelum kapal jalan ini harus dipompa dulu manual seperti ini. Nah, harus didorong seperti itu bisa menggunakan jari atau menggunakan alat yang ada di situ. Nah, baru kita bisa melakukan apa yang dinamakan turning gear. Nah, turning gear itu sebenarnya pemanasan sih. Jadi ini mesinnya tuh diputar, diputar manual, diputar dulu sehingga semua minyak dan segala macamnya itu sudah bersirkulasi dengan baik. Nah, turning gear ini seperti itu. Nah, di sini ada gearnya. Nah, gear kecil itu nanti kita akan masukkan seperti itu sehingga connect dengan flywheel ya. Nah, ketika sudah connect dengan flywheel, kita nanti bisa putar motor turning gearnya itu atau jalankan motor turning gearnya sehingga berputar. Nah, di sini ada panelnya. Nah, kita jalankan di sini ada remote dan lokal. Kita pindah ke lokal dan harus ditekan. Nah, setelah itu, setelah proses turning gear ini, jadi turning gear ini tuh butuh waktu yang punya waktu ya. Jadi 20 sampai 30 menit lah. Biasanya seperti itu kalau saya ya. 20 sampai 30 menit untuk melakukan turning gear sehingga cukuplah untuk melakukan pelumasan atau semuanya sudah ready ya, teman-teman ya. Nah,
Kemudian selama menunggu itu kita bisa menyiapkan peralatan-peralatan yang lain, yaitu seperti ini, ada freshwater ejector ya, ejector pump. Nah, freshwater generator ejector pump. Nah, ini untuk melakukan persiapan terhadap freshwater generator ya teman-teman ya. Nah, jadi jalankan dulu sehingga vakum dari freshwater generator itu sudah siap nanti ketika kapal sudah jalan. Nah, oke kawan-kawan, jadi setelah itu karena kita masih menunggu, ini kan kita menunggu lama sekali ya, agak lama, 20-30 menit, kita bisa menyiapkan yang lain. Nah, diantaranya ini kita menuju ke yang namanya exhaust gas boiler. Nah, di video sebelumnya kita sudah tahu kalau di kapal MT Mahakama ini ada yang dinamakan exhaust gas boiler ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita ke sana, ke atas, bagian atas sekali. Nah, exhaust gas boiler. Nah, mesin ini itu digunakan, atau kalau di kapal lain ada yang namanya economizer. Nah, istilah economizer sendiri ya economizer ya, untuk memanfaatkan gas buang itu, memanfaatkan gas buang dari main engine untuk membuat steam. Nah, karena di sini sistem economizernya dia adalah exhaust gas boiler. Ini lebih bagus daripada yang economizer seperti biasanya. Nah, di sini panelnya kita siapkan, kita nyalakan, kita kasih power, dan baru kita jalankan, kita pindah switchnya ke auto. Nah, untuk itunya di sini. Nah, ketika kapal jalan, pembuatan steamnya akan melalui exhaust gas boiler tadi ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah selesai untuk persiapannya, kita tunggu sampai 20-30 menit ya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan melepas turning gear tadi ya teman-teman ya, karena sudah selesai, sudah cukup lama untuk mengangkat gear. Kita stop di situ, kita stop ya, kemudian kita bisa melepas ini ya, kita tarik agar giginya itu tadi, gigi dari turning gear tidak masuk atau tidak terhubung, tidak terkonek dengan yang namanya flywheel. Nah, setelah itu baru proses selanjutnya, yaitu kita harus blow up. Nah, kita blow up main engine. Kita pastikan dulu sebelumnya ya, untuk blow up itu sebenarnya kita harus memastikan bahwa valve atau indikator cook itu sudah terbuka. Nah, setelah terbuka, kita konfirmasi ke anjungan. Nah, untuk menanyakan apakah sudah siap untuk maksudnya keadaan di samping kanan kiri kapal itu aman atau tidak. Kalau sudah aman, kita bisa melakukan yaitu tes telegraf dulu. Nah, tes telegraf ini fungsinya untuk mengkonfirmasi bahwa telegraf yang ada di sini dan di anjungan itu sesuai atau sama. Setelah itu baru di sini saya menunjukkan dulu untuk memastikan bahwa semua valve-nya ini, nah ini valve indikator cook namanya. Indikator cook ini semua sudah ready atau dalam keadaan terbuka dulu sebelum di blow. Nah, nanti biar anginnya itu keluar dari sana kawan-kawan. Kita harus, setelah posisi terbuka baru kawan-kawan ini harus kita blow dulu. Nah, di blow di sini. Nah, lakukan blow ini bisa di sini, di lewat emergency di sini, atau bisa di engine control room, atau juga bisa lewat bridge ya, tergantung sistem kapalnya seperti apa. Nah, kalau sudah, kita bisa tes engine maju atau mundur seperti itu. Nah, seperti ini sedang tes engine, kita jalankan engine-nya, bisa terlihat di situ. Nah, sampai bergetar kawan-kawan ya. Oke, jadi setelah semua itu selesai ya kawan-kawan ya, jadi kita bisa telepon ke anjungan atau ke bridge, untuk memberitahu bahwa mesin sudah ready untuk digunakan untuk bermanuver. Nah, itulah langkah-langkah urutan yang gambaran urutan OHN atau one hour notice di kapal MT Mahakama 1. Nah, mungkin di kapal-kapal lain juga secara garis besar sama, cuma mungkin ada sedikit penyesuaian tergantung keadaan kapalnya lah, seperti itu. Nah, jadi setelah standby, maka ya kita standby di sini atau bisa di engine side, di yang tadi kita di governor engine side. Untuk di kapal Mahakama ini itu di engine side ya, Det ya? Iya, Mas.
Oke, tadi kameramennya ini kalau jelek dibahas di sini. Waduh. Kaget ini. Siap, Ya, pokoknya bagus. begitu. Jadi seperti itu, setelah standby kita semua kru engine kita akan standby. Ada officer atau perwira-perwiranya standby dan juga ada mungkin ada pembantu, ada officer yang standby untuk mengatur tekanan segala macam selama kita bermanuver. Jadi seperti itu. Nah, oke kawan-kawan, jadi itu untuk kurang lebihnya gambaran OHN di kapal MT Mahakam 1. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman-teman suka dengan video seperti ini jangan lupa klik like dan di subscribe. Oke, ada pesan-pesan Det? Nggak ada, Mas. Nggak ada, gimana nih? Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam-salam gitu loh kamu sama orang tua kamu. Gimana sih? Halo, Bu. Suara saya masuk YouTube. Halo semua, saya Raffi. Di sini saya adalah kadet di kapal MT Mahakam 1. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Komen juga bagi yang ingin bertanya atau segala macam. Cukup. Kamu nggak salam-salam. Oh iya, Ibu, saya masuk YouTube, Bu.